Sobat Sehat, kita tiba di segmen mitos atau fakta. Segmen yang paling Evi suka. Kenapa? Karena di segmen ini kita akan membahas satu persatu dan menanyakan semuanya kepada expertnya, pada ahlinya. Dan di segmen ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan lewat WhatsApp di 081545454894 atau sudah Anda kirimkan lewat direct message di Instagram official okedok_JTV. Nah, buat Anda yang masih ingin atau punya pertanyaan seputar kesehatan, apa saja jangan ragu-ragu. Tetap sekarang pegang HP. Jangan lupa dinyalain dulu ya HP-nya. Kalau nggak dinyalain nggak akan bisa WhatsApp. Oke. Kita mulai ya Bu. Saya paling suka nih di segmen ini karena tamu kita, ini Bu Endang nih, berada di kursi panas. Harus cepat-cepat jawab. Siap Bu? Ya. Siap ya? Siap. Oke. Yang pertama nih Bu, mitos atau fakta baby blues pasti terjadi pada wanita karir? Mitos. Mitos atau fakta baby blues bisa dirasakan oleh seorang ayah? Fakta. Mitos atau fakta baby blues bukan depresi? Fakta. Mitos atau fakta, baby blues dapat terjadi pada ibu hamil sebelum melahirkan? Mitos. Wow, ini imbang banget nih Bu ya, dua-dua. Mitosnya dua, faktanya dua. Waktunya kita bahas satu persatu. Nah, ini ibu-ibu baru melahirkan yang seorang wanita karir atau seorang wanita pekerja patut nih mendengarkan pembahasan kita yang di poin nomor 1 nih Bu. Tadi pertanyaannya adalah mitos atau fakta baby blues pasti terjadi pada wanita karir. Ibu menyampaikan bahwa itu mitos. Karena tidak pasti ya. Tidak kemudian saya wanita karir maka nanti kalau saya melahirkan saya pasti akan baby blues, terkena baby blues. Enggak gitu ya. Memang ada yang ya itu tadi baby blues bisa terjadi pada siapa saja gitu ya. Dan kondisinya tidak selalu karena saya tidak siap misalnya ya. Dia sudah mempersiapkan diri pun ternyata perubahan hormon juga ya. Kemudian kondisi perubahan yang berbeda ya yang tidak terencanakan sebelumnya gitu ya. Nah, jadi wanita karir pun kan sekarang juga banyak yang sudah mempersiapkan diri dengan baik ya. Karena dia berkarir sejak masih belum punya, bahkan belum berumah tangga gitu ya. Sehingga pasangannya pun juga siap untuk menghadapi kelahiran itu bersama-sama, ini tanggung jawab bersama begitu ya. Sehingga ya tidak akan mempengaruhi ya, dan dia sudah siap gitu ya. Belum lagi tadi support system gitu. Tapi gini Bu, ini ada satu kejadian nih Bu, teman kerja saya nih Bu, dia sudah mempersiapkan kehamilannya, bahkan sudah mempersiapkan diri untuk menerima atau menyambut buah hatinya yang pertama. Segala macam dia sudah baca, dia sudah persiapkan. Tapi justru ketika anak itu lahir dan dia perlakukan seperti teori-teori yang sudah dia dapatkan, ternyata hasilnya berbeda dari yang dia harapkan. Justru di situ dia kayaknya mengalami baby blues. Tapi ya apakah itu sudah termasuk baby blues atau enggak ya Bu, kayak gitu? Barangkali ya dia mengalami baby blues. Apakah karena walaupun dia sudah mempersiapkan sama seperti kita itu belajar berenang ya, udah mempelajari gerakannya, tapi ketika mau terjun di air kan juga ternyata harus menyesuaikan diri dulu gitu ya. Saya gitu. Tapi apalagi kalau tanpa persiapan ya, persiapan tetap hal yang sangat baik gitu ya. Sangat diperlukan gitu ya. Jangan khawatir gitu. Tapi juga nanti ketika kita menghadapi dengan bayinya ya, ini juga tidak semuanya harus disesuaikan dengan teori ya. Karena tidak selalu teori itu akan berlaku ya. Namanya manusia itu banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi misalnya perkembangan bayi gitu ya. Jadi kadang-kadang itu yang terjadi ya, karena sangat terikat dengan harusnya begini, harusnya begini gitu ya. Sehingga itu menjadi beban bagi si ibu itu sendiri ya, menimbulkan rasa bersalah ya. Sehingga dia sendiri merasa emosinya tidak bisa dia kendalikan gitu. Jadi Sobat Sehat, kita tetap harus berupaya untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita menyambut kelahiran bayi kita, tapi jangan terlalu over expectation gitu ya Bu ya. Jadi benar-benar jangan beranggapan bahwa kalau saya memperlakukan A maka hasilnya seperti ini. Bisa bervariasi. Anak kita itu individual ya, sangat berbeda. Kita yang penting adalah
si ibu ini kemudian mengenali ya, fokus mengenali si bayi ini sehingga oh ya mana sih pengetahuan yang bisa saya terapkan ya dan saya harapkan dan mana yang mungkin tidak gitu. Oke. Nah, jangan lupa bagi Anda sebagai ibu atau ibu mertua ya, yang mungkin lebih berpengalaman terhadap bayi yang baru lahir, jangan juga melewatkan peran untuk memberikan masukan-masukan yang nyaman juga ya Bu ya. Masukan tetap perlu ya, tapi juga kadang-kadang kita harus sebagai misalnya mertua gitu ya, peran mertua ada kalanya memang jaga jarak ya, memberikan kesempatan kepada si ibu baru ini untuk mengenali bayi dan berinteraksi dengan bayi menurut caranya gitu ya. Itu juga membuat seorang ibu baru merasa nyaman ya, dia didukung tapi juga tidak yang terlalu diatur misalnya merasa diatur gitu, nggak langsung masuk ke dalam di antara ibu dan babynya tadi, kecuali memang si ibu baru ini memang terlihat dia memang memerlukan bantuan gitu. Oke, nah pertanyaan yang kedua ini yang membuat saya benar-benar penasaran nih Bu untuk penjelasannya kayak apa. Mitos atau fakta baby blues bisa dirasakan oleh seorang ayah. Ibu menyampaikan itu fakta loh, luar biasa nih. Gimana nih kameramen kita juga para ayah nih. Gimana Bu? Ini yang masih orang meragukan atau bahkan tidak tahu ya, bukan meragukan tapi juga tidak tahu bahwa tidak hanya baby blues ya, bahkan depresi, postpartum depression itu juga bisa terjadi pada laki-laki atau pada ayah ya. Tentu kalau mereka tidak terkait dengan hormon ya, tapi juga ya tadi ekspektasi ya, kemudian ternyata saya kok masih harus terlibat di dalam ini anak yang rewel kok harus saya yang ikut repot gitu ya. Padahal saya juga harus bingung bagaimana besok pagi cari duit supaya bisa beli diapers. Sama-sama capek misalnya, saya udah capek-capek, kenapa kamu nggak bisa ini kan tugas kamu sebagai seorang ibu ya, ada yang seperti itu ya. Ada lagi juga tipe laki-laki yang juga memang sangat memerlukan kedekatan dengan pasangan ya, sehingga dia juga merasa ada yang hilang ya, dari attachment dengan pasangan ini hilang ya, seperti sekarang perhatian istri saya jatuh lebih banyak ke anak-anak daripada ke saya. Betul, itu juga menjadi kondisi yang membuat kondisi si ayah ini seperti tanda-tanda yang dialami oleh ibu yang mengalami baby blues ya. Sehingga bisa dibilang ya walaupun itu jumlahnya mungkin tidak banyak ya, tetapi ada kondisi itu sebenarnya baby blues juga pada ayah gitu, dan seringkali laki-laki tidak merasa kok masa sih saya yang mengalami begitu gitu ya, sehingga kemudian terabaikan ya, padahal mereka juga perlu bantuan ya gitu. Oke, Mas kameramen, jangan denial ya kalau mengalami baby blues ya Bu ya. Harus segera konsultasi nih ke Bu Endang. Oke, Bu Endang, selanjutnya nih, mitos atau fakta baby blues bukan depresi. Fakta ya Bu ya. Fakta ya, memang baby blues kalau misalnya ada yang mengatakan saya mengalami baby blues ya, tidak perlu terlalu khawatir ya bahwa berarti saya mengalami depresi, enggak ya, kondisinya sangat berbeda ya, seperti tadi saya jelaskan ya, ini sebuah proses penyesuaian ya, dan beberapa hal itu menjadi satu dalam waktu bersamaan ya, sakit secara fisik ya, kemudian hormon, perubahan hormon, mungkin kebutuhan ASI yang tidak lancar ya, peran yang berubah dari sebelumnya saya aktif sekarang harus terikat dengan keberadaan bayi ya, harus ada pekerjaan rumah yang harus ditangani juga, itu kan menjadi satu ya, jadi semuanya adalah proses penyesuaian ya, jadi dia bukan depresi ya, jadi tidak perlu merasa berarti saya depresi ya, over diagnosis ya gitu ya gitu, kita tetap waspada tapi over diagnosis karena kalau sudah depresi itu kan menjadi semakin khawatir ya, justru kondisinya akan semakin buruk gitu nantinya. Luar biasa sekali Bu ya, jadi seorang ibu baru terutama ya, ibu yang baru pertama kali itu yang akan resikonya lebih tinggi ya, karena dia pengalaman pertama. Bu, mitos atau fakta baby blues dapat terjadi pada ibu hamil sebelum melahirkan? Ternyata ini mitos ya Bu ya? Mitos ya, karena yang disebut baby blues itu terjadinya memang setelah melahirkan ya, karena peran-peran tadi ya, gitu.
memang ada kondisi ada yang disebut dengan depresi pada saat hamil, itu juga ada. Oh, ada lagi ya? Ada. Beda lagi ya, Bu ya? Beda lagi, walaupun mungkin jumlahnya tidak terlalu besar ya, dan biasanya karena memang ada kondisi psikologis yang mengawali sebelumnya. Gitu. Atau mungkin kondisi masalah yang stres yang dialami ya, pressure tertentu. Betul. Gitu ya, Bu ya. Oke, luar biasa sekali Sobat Sehat. Ternyata banyak sekali mitos atau fakta yang terjawab di sini terkait tentang baby blues. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah mulai mempunyai pencerahan tentang baby blues? Tentunya jangan sampai overdiagnosis ya, Bu ya. Jangan menganggap baby blues sebagai suatu depresi yang bisa berakibat luar biasa sekali, nanti malah bisa-bisa fisiknya juga terganggu ya, Bu ya. Oke Sobat Sehat, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan ke meja redaksi kami. Tetap bersama Solusi Sehat. Oke, Dok. Oke Sobat Sehat, kami masih menunggu dan membuka kesempatan bagi Anda yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan apa saja. Kirimkan ke 081515454894. Kita masih bersama dalam Solusi Sehat. Oke Dok, dan saya masih bersama dengan Ibu Endang. Beliau adalah seorang psikolog yang saat ini sedang ngobrol dengan saya tentang baby blues ya, Bu ya. Nah, seperti yang sudah kita janjikan kepada Sobat Sehat, sekarang waktunya kita bacakan pertanyaan-pertanyaan. Ada banyak Bu pertanyaan seputar baby blues. Ternyata baby blues itu banyak loh Bu orang yang ingin tahu tentang baby blues. Karena mungkin di luar sana banyak hal-hal yang mitos yang dikait-kaitkan dengan baby blues gitu ya, Bu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya nih, Bu, zaman dulu, zaman ibu-ibu kita nih, Bu, apakah baby blues sudah? Ya, gitu ya. Pertanyaannya ya. Ibu tahu aja. Ya sebenarnya ada gitu ya. Hanya orang tidak mengenal itu apa gitu ya. Makanya dulu mungkin banyak misalnya kalau di lingkungan kita gitu mengatakan ibu yang manja, ya, ibu yang nggak siap jadi ibu begitu ya, dan seolah-olah itu adalah kesalahan seorang ibu ketika dia tidak siap gitu ya, sampai kalau dibilang manja kan berarti gitu aja nggak bisa, kira-kira kan begitu ya. Padahal ya itu kondisi yang memang ibu sedang memerlukan ya waktu dan dukungan gitu ya. Jadi sebenarnya dari dulu sudah ada pemahaman dan penerimaan terhadap kondisi ibu yang mengalami baby blues itu yang belum banyak ya, dianggap sebagai sesuatu yang negatif ya, atau stigmanya itu negatif gitu ya. Sehingga kadang-kadang juga ibu-ibu yang mengalami itu menyembunyikan kondisinya. Ya karena merasa terpojok, Bu. Iya, disalahkan banyak orang. Disalahkan, dinilai negatif. Yang jadi pertanyaan saya lagi satu boleh ya, Kak Alfi? Boleh ya? Kenapa kok namanya baby blues bukan baby red gitu? Bukan apa baby? Bukan baby red atau baby green. Kenapa harus baby blues gitu loh, Bu? Blues kan dari asal kata bahasa Inggris ya. Blues sendiri kan menggambarkan suasana emosi, mood yang negatif, kesedihan ya, mood yang rendah lah, yang rendah dalam arti yang sedih, suram, muram ya, itu kan istilah mereka adalah blues ya. Bahkan musim winter itu dianggap blues ya, karena temaram ya, dingin ya, mencekam gitu ya, itu suasana ngewol banget suasananya. Ya begitu. Bu, saya dimarahin sama Sobat Sehat nih, Bu, saya nggak membacakan pertanyaan, sabar. Oke Bu, pertanyaan dari 0823 9293 sekian. Bu, apakah baby blues hanya terjadi pada ibu setelah melahirkan? Nah, tadi sudah terjawab dan mitos atau fakta ya. Kakak saya sampai anaknya usia 3 tahun masih sering linglung, suka menyendiri di kamar, tiba-tiba menangis, suka mengeluh mengapa hari begitu cepat. Apakah ini juga termasuk baby blues? Ya, kalau itu 3 tahun loh, Bu. Munculnya memang sejak kehamilan atau setelah melahirkan, ya mungkin saja itu namanya tidak lagi baby blues. Ya, karena baby blues itu hanya betul sekali, udah pinter ya. Aduh, aku jadi psikolog nih Bu. Ibu prakteknya hari apa Bu? Saya gantikan. Digantiin ya.
Jadi kalau kita menandai baby blues itu kalau maksimal 1 bulan, ya. Kalau sudah lebih dari 1 bulan melahirkan, itu sudah kita masukkan ke dalam kriteria depresi, ya. Apakah nanti depresinya ringan atau berat? Nah itu perlu diketahui lagi gitu. Dan artinya kalau sudah depresi ini bisa berkepanjangan kalau tidak diatasi, ya sampai 3 tahun pun, ya ada yang sampai usia anaknya di atas 5 tahun pun masih mengalami depresi karena tidak ditangani. Ya. Ujung fatalnya apa, Bu? Ujung apanya? Fatal, yang paling fatal itu apa, Bu? Seorang yang mengalami postpartum syndrome itu nanti fatalnya jadi apa kalau fatalnya ya ini mohon maaf ya, bisa saja si ibu mencoba melakukan upaya bunuh diri. Ya, dan seringkali karena ini keterkaitannya dengan peran ibu, ya ibu ini tidak hanya melihat untuk dirinya sendiri, ya kekhawatirannya itu juga terkait dengan anaknya, masa depan anakku seperti apa, ya nanti dia bisa nggak tumbuh, ya sehingga ketika dia sendiri tidak mampu menghadapi dunia, dia juga akan memikirkan kalau aku nggak ada anakku dengan siapa. Ya siapa yang akan menggantikan? Ya akibatnya apa? Dia juga bisa melakukan kekerasan kepada si bayi ini, si anak ya, mungkin sudah berkembang menjadi anak ya, artinya dia tidak hanya memikirkan mengakhiri hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga anaknya, gitu. Kan banyak ya berita bahwa ibu kemudian mengakhiri hidup dia bersama dengan anak-anaknya, gitu. Karena atau khawatir masa depan anaknya. Betul, sangat. Karena kalau yang namanya postpartum depression bedanya dengan depresi yang lain ya, ini sangat terkait dengan peran sebagai ibu, ya sehingga pasti akan dikaitkan dengan kondisi anaknya, gitu. Jadi itu yang dia sangat fatal, yang fatalnya di situ. Dia berperan sebagai guard ya bagi anaknya, bagi pelindung bagi anak-anaknya, sehingga dia beranggapan kalau tanpa dia justru mengkhawatirkan bagaimana anaknya gitu. Iya, betul. Luar biasa sekali seorang ibu ya, Bu ya. Perjuangannya bukan besar. hanya fisik tapi mental. Betul sekali. Saya sendiri sedang memperjuangkan agar layanan kesehatan ya, termasuk kesehatan dasar di puskesmas ini memberikan perhatian kepada layanan untuk ibu-ibu hamil dan setelah melahirkan, ya terutama untuk menghadapi atau mencegah kondisi baby blues atau depresi. Ya ini, jadi ibu itu tidak hanya dilihat sebagai pembawa anak ya, media aja gitu ya, tapi kondisi kesehatan si ibu, kesehatan mentalnya ibu ini penting gitu ya untuk si ibu sendiri gitu ya, tidak hanya karena nanti membahayakan anaknya itu kan kepentingan si anak lagi gitu ya. Iya, itu pun sudah secara natur ya nature-nya ibu akan memikirkan anak ya, tapi ibu sendiri ini berarti harus disehatkan dong gitu. Luar biasa. Berarti seorang ibu itu bukan hanya seorang penetas masa depan, tapi ibu itu sendiri adalah pembentuk masa depan, bukan hanya inkubator ya, Bu ya. Iya, betul. Makanya harus diperhatikan kebutuhan kesehatan mentalnya ibu. Ibu, ini pertanyaan masih banyak, tapi waktu sepertinya ya. Ini pasti Sobat Sehat di rumah penunggu-nunggu nih, Bu. Tips, trik, dan tentunya pesan spesial Bu Endang kepada Sobat Sehat, terutama kepada seorang ibu, ayah, mertua, ibu, dan pada anak-anak yang mungkin saat ini sedang ingin berbakti atau mengabdi pada orang tuanya. Mungkin Ibu bisa menitipkan pesan betapa luar biasanya peran seorang ibu. Silakan, Bu. Ya, jadi menjadi wanita ya, yang nantinya apalagi menjadi ibu ya, ini memang tidak bisa digantikan ya, tidak. Yang bisa melahirkan atau hamil dan melahirkan hanya perempuan, dan itulah kelebihan perempuan ya. Tetapi perempuan tolong juga menjaga kebahagiaan dirinya ya, menyayangi dirinya. Ya, karena dengan menyayangi diri inilah perempuan ini akan menjadi sehat. Ya, dan ketika sehat, nah dia juga akan sehat untuk termasuk anak-anaknya nantinya, gitu ya. Maka sehatkan atau bahagiakan diri, ya. Bagi perempuan, upayakan untuk berbahagia, ya, membahagiakan diri sendiri. Bagi lingkungan di sekitarnya, perhatikan kebahagiaan untuk perempuan, apalagi ibu-ibu yang sedang hamil dan melahirkan, ya. Bahagia, upayakan mereka itu bahagia dan nyaman, ya. Bahagia tidak selalu dengan materi ya, gitu ya, tetapi nyaman, punya waktu untuk membahagiakan dirinya sendiri. Ya, luar biasa sekali Ibu Endang. Nanti kapan-kapan kita ngobrolin yang lain ya, Bu ya. Aduh, perjalanan batin itu ternyata
Segitu rumitnya ya Bu ya? Rumit sekali ya. Bu Endang terima kasih. Sore ini begitu indah dan bermakna dengan kehadiran Bu Endang. Semoga bermanfaat ya. Amin. Selamat bertugas kembali Ibu. Salam untuk keluarga. Terima kasih Bu. Nanti saya sampaikan. Baik, sobat sehat. Ternyata waktu yang membatasi kita, tapi jangan khawatir karena kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan di episode-episode berikutnya. Salam dan doa terindah untuk orang-orang yang dekat di hati Anda. Dibutuhkan seorang wanita yang pemberani untuk menjadi seorang ibu. Berani mencintai anak-anaknya melebihi dirinya sendiri. Karena cinta seorang wanita atau seorang ibu adalah satu-satunya bahan bakar yang memampukan dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin untuk dilakukannya. Oke, salam sehat dan tetap bersama dengan Solusi Sehat. Oke Dok. Gimana Bu? Ini minum Bu? Iya. Ini kayaknya kita salah deh Bu. Iya, tadi saya